Bismillahirrahmanirrahim. Khabbab bin Arat adalah seorang atau para sahabat yang termasuk awal-awal masuk ke dalam Islam. Ya, beliau adalah salah satu sahabat yang awal-awal masuk ke dalam Islam. Dan beliau tatkala masuk ke dalam Islam, beliau disiksa oleh majikannya dan beliau seorang budak. Sampai dikisahkan Khabbab disetrika punggungnya. Diberikan lempengan besi yang panas, yang merah, kemudian ditempelkan di punggungnya Khabbab, kemudian diinjak perut-perutnya, diinjak. Maka tatkala Khabbab merasakan itu, dan ini terjadi kepada Khabbab selama tujuh kali. Maka Khabbab mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Rasulullah berbantalkan burdah, yaitu selendang beliau, di naungan Ka'bah. Fakulna, maka Khabbab mengatakan, ala tantasiru lana ya Rasulullah. Ya Rasulullah, mintakanlah pertolongan untuk kami. Ya Rasulullah, mintakanlah kepada Allah pertolongan untuk kami. Ala tad'u lana ya Rasulullah, doakanlah kepada Allah untuk kami. Ini kata Khabbab tatkala mendapati bekas siksaan dari majikannya. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qad kana man qablakum yu'khadhu ar-rajul. Sesungguhnya orang sebelum engkau wahai Khabbab ditangkap. Fayuhfaru lahu fil ardi, kemudian dia digalikan apa? Lubang di tanah. Fayuj'alu fiha, kemudian orang tersebut ditanam setengah badannya, ya. Tsumma yu'ta bil minsyar, kemudian didatangkan apa? Gergaji. Ditaruh gergaji di mana, Pak? Di atas kepalanya. Fayudau ala ra'sihi, maka gergaji tersebut diletakkan di atas kepala orang tersebut. Kemudian dia digergaji. Maka setiap kali dia digergaji, dia ditanya, apakah engkau mau meninggalkan agama ini? Atau apakah engkau ingin kembali kepada agama nenek moyangmu? Maka setiap dia ditanya, dia mengatakan tidak. Kembali lagi digergaji. Dan gergajinya bukan sensor yang cepat itu Pak ya, Zzz, yang hitungan detik ke bawah, enggak. Gergaji manual, yang kayak apa? Buat kayu itu. Bayangin, inci demi inci itu terasa Pak, ke bawah, kepalanya digergaji. Fayuj'alu nisfain, maka jadilah orang tersebut terbelah dua. Orang yang memegang agamanya demikian. Di zaman sebelum Nabi Muhammad SAW, orang-orang terdahulu ada yang sampai digergaji. Apakah kamu meninggalkan agama nenek moyangmu? Apakah kau tetap dengan agama ini? Dia mengatakan, ya, saya mau tetap dengan agama ini. Ditambahkan sampai dia mati, sampai hilang kesadarannya, terus sampai dia terbelah dua. Wa yumshatu bi amshatil hadidi. Orang yang kedua, ada yang disisir dengan sisir besi. Maduna lahmihi wa azmihi. Seperti garuk itu Pak ya. Besi-besi yang tajam itu buat ngambilin sampah di paret itu biasa ada Pak ya. Itu yang tajam besar, kemudian ditempelkan di kulitnya dan ditarik seret. Kemudian diseret. Sampai apa? Sampai memisahkan daging dan tulangnya. Daging dari tulangnya. Apakah engkau mau meninggalkan agama nenek moyangmu? Iya. Tek, seret. Terus. Masih mau? Iya. Wah, pokoknya sampai mati. Insyaallah, ya. Kira-kira lebih mana Pak? Yang lebih sakit? Khabbab tadi yang ditempel besi atau dua orang ini Pak? Digergaji sama disisir besi. Sakit mana Pak? Sakit yang dua orang ini. Maka Rasulullah memberikan permisalan apa? Bahwasanya engkau Khabbab belum ada apa-apanya dibanding orang sebelum kamu. Ada yang sampai demikian, berpegang dengan agamanya. Maka tidak ada apa-apanya dengan kita Pak ya. Kita jangankan diginin Pak, baru disinggung status saja emosi sudah. Aduh sudah berkelahi. Orang zaman dulu berpegang dengan agama apa?
sampai digergaji, sampai dikuliti. Masya Allah ya. Tidak ada apa-apanya dengan ujian kita. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini bahwa hendaknya kita bersabar ya atas hinaan-hinaan, cacian-cacian tatkala kita berpegang teguh dengan agama ini. Kita masih mending Pak, tidak ada siksaan, tidak ada kulit kita ini alhamdulillah tidak pernah disentuh orang dengan karena kita berpegang dengan agama ini. Dilempari batu, alhamdulillah belum pernah. Ya, maka di sini faedah memberikan kepada kita bahwa tatkala kita berpegang teguh dengan agama ini pasti kita akan mendapati rintangan-rintangan. Dan kita tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan awal-awal para sahabat, kemudian para orang-orang sebelum kita. Belum ada apa-apanya. Makanya kata Nabi SAW, al-qabidu ala dinihi kal-qabidi alal jamri. Seorang yang berpegang teguh pada agamanya di akhir zaman seperti memegang bara api. Memegang bara api itu kalau setengah-setengah panas, ya. Kita kalau memegang bara api setengah-setengah panas, ya udah digenggam aja. Untuk memegang bara api begini ya, aduh, nggak bisa. Tapi harus sampai dia bisa mati dalam genggaman kita. Artinya apa? Betul-betul harus kita pegang kuat-kuat. Karena kalau setengah-setengah kita nggak enak juga. Ya. Semua yang setengah-setengah itu nggak enak. Karena ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, faedah ini memberikan motivasi kepada kita untuk kita betul-betul lebih tegar lagi menghadapi cacian, hinaan, kemudian sindiran dan seterusnya. Dan sudah sunnatullah orang-orang yang memegang tauhid, memegang agama Allah pasti dicibir. Orang-orang yang menjalankan sunnah Rasulullah pasti mendapatkan cibiran. Di sini kita enggak, tapi kita keluar, kita di masyarakat, kita sama sepupu-sepupu kita, dengan tante-tante kita yang masih awam, kita terasa. Ya, tatkala kita lebaran seperti ini ya, maaf tantenya paman kita atau istrinya paman kita. Kamu ini, aku ini, kamu masih kan sama aku, masih nafsu kah? Udah usah sini. Atau kita begini ditangkap tangan kita ya. Berat Pak. Gimana lagi nih tante sendiri ya, dari kecil kita saliman terjadi. Atau misalnya kita berjenggot di tengah-tengah teman yang tidak berjenggot. Kayak apa aja jenggotmu itu? Kayak tusuk sate kulihat cuma 5 lembar. Coba potong-potong aja. Enggak. Ini sunnah ini. Sunnah itu kalau banyak. Biasa kan orang-orang gitu ya. Kalau yang keren itu yang di sini yang tumbuh. Kalau kamu itu apa itu? Mending dipotong kalau aku itu. Biasanya begitu teman-teman kita. Sudah bismillah ya, jalani. Atau om-om kita yang tidak ngerti, kenapa kulihat celanamu itu naik-naik terus, ya? Perasaan ada becek, begitu ya. Begitu dan seterusnya, macam-macam. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa pasti kita akan mendapati hal-hal yang seperti ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa'i wad-dharra'i wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib." Kata Allah, apakah kalian mengira masuk ke dalam surga sedangkan belum datang kepada kalian semisal ujian orang-orang sebelum kalian? Massathumul ba'sa'i wad-dharra, datang kepada mereka ujian, bencana, siksaan, wazulzilu, gempa di mana-mana. Hatta yaqula rasul, sampai rasulnya mengatakan dan orang-orang yang beriman bersama mereka, mata nasrullah, sampai kapan ini datang pertolongan Allah, sampai kapan? Kata Allah, ala inna nasrallahi qarib, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Maka tatkala kita ingin masuk surga, maka sudah sunnatullah, pasti kita mendapatkan gangguan-gangguan, ujian-ujian kesabaran. Dan ini bukan cuma kita, Pak, dari orang-orang sebelum kita, sebelum Rasulullah SAW sudah mendapati ujian dan cobaan tatkala berpegang teguh dengan agamanya. Ini